Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidup. Perjuangan yang 4 tahun itu dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia, datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan berkumpul dalam Republik Indonesia memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Kita merancang konsep demokrasi ekonomi, yaitu suatu sistem di mana kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama, bukan hanya keserakahan segelintir elit saja. Ia juga mempromosikan koperasi sebagai instrumen ekonomi yang adil dan inklusif, serta mendorong partisipasi, gotong royong, dan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Sikap ini menunjukkan bahwa Bung Hatta memiliki jiwa yang berorientasi pelayanan. Bapak proklamator ini memiliki nilai-nilai dasar akuntabel, yaitu dibuktikan pada masa jabatannya sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri. Bung Hatta ini sering menekankan bahwa kekuasaan itu harus dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab moral dan hukum, serta selalu bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat. Selain itu, Bung Hatta juga dikenal sebagai orang yang bersih dan sederhana. Bung Hatta pernah menolak pemberian mobil mewah dari pemerintah karena merasa tidak sesuai dengan semangat pengabdian dan tanggung jawab sosial. Ya, nilai selanjutnya yang dapat kita pelajari dari Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ialah nilai kompeten. Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai tokoh ekonomi negara, beliau berperan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi Indonesia di masa awal kemerdekaan. Ia juga dikenal bersih dan tidak korup, bahkan menolak fasilitas negara yang berlebihan. Hal yang dapat kita pelajari sebagai ASN, bahwa ASN mampu mengelola sumber daya secara efisien, akuntabel, dan tepat guna. Harmonis. Bung Hatta sangat mengedepankan perilaku harmonis, yaitu dicontohkan dengan beliau sangat menghargai perbedaan pendapat. Meski sering berbeda pandangan dengan Soekarno dalam hal kebijakan politik, Bung Hatta selalu mengedepankan dialog dan menjaga hubungan pribadi tetap baik. Kemudian, beliau juga sangat mendahulukan kepentingan bangsa. Saat memutuskan mundur sebagai Wakil Presiden tahun 1956, ia melakukannya dengan tenang dan tanpa memicu konflik publik, demi menghindari perpecahan. Bung Hatta juga memiliki sifat loyalitas yang sangat tinggi. Beliau rela mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden pada tahun 1956 karena tidak setuju dengan arah kebijakan pemerintah. Tetapi beliau tetap menghormati konstitusi dan tidak melakukan tindakan yang merugikan negara. Beliau teguh mempertahankan prinsip demokrasi, kemanusiaan, dan persatuan dalam setiap kebijakan yang ia dukung, dan semua hal yang beliau lakukan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan negara. Bung Hatta dikenal bukan hanya sebagai proklamator, tetapi juga sebagai pemikir strategis yang selalu membaca situasi zaman dan mencari solusi kreatif. Ia memanfaatkan teknologi komunikasi saat itu seperti surat kabar, pamflet, dan buku untuk mempelajari gagasan-gagasan baru. Kemampuan adaptifnya terlihat jelas ketika Indonesia baru merdeka pada tahun 1945. Dalam kondisi negara yang serba terbatas, Bung Hatta tidak terjebak pada zaman kolonial. Nilai terakhir yang dapat kita pelajari dari sosok Dr. Andes Muhammad Hatta ialah nilai kolaboratif. Dalam hal ini, Dr. Andes Muhammad Hatta bekerja sama dengan Bapak Soekarno demi kemerdekaan Republik Indonesia. Meski beliau dan Bapak Soekarno memiliki pemikiran dan gaya pemimpin yang berbeda, namun beliau mampu bekerja sama dengan Insinyur Soekarno sebagai dui tunggal dalam memperjuangkan dan memimpin negara. Hal yang dapat kita pelajari sebagai kita ASN ialah kita sebagai ASN harus bersedia bekerja sama meskipun ada perbedaan pandangan demi tujuan bersama. Tanah air